I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know they come strapped. Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurhaliza dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang kelas 2C dengan nomor NPM 221063110101. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu membuat suatu wacana atau isu atau juga berita. Nah, di sini saya mengambil sumber ataupun referensi dari video Maudy Ayunda yang dengan judul tips-tips sukses jangka panjang dengan berani berkata tidak. Nah, gimana sih video kelanjutannya? Langsung aja check it out. Nah, seperti yang udah kita ketahui bersama, siapa sih yang gak mau sukses di sini? Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian, yaitu gimana caranya kita menjadi sukses atau tips sukses jangka panjang dengan berani berkata tidak. Nah, kan di sini tuh kalian banyak banget kan kayak orang yang gak enakan, terus kayak kayak takut bilang enggak enak gitu. Kayak jangan kayak kalian tuh jangan kayak gitu, soalnya itu tuh nggak bagus banget. Soalnya itu tuh bukan ciri-ciri orang sukses. Jadi ciri-ciri orang sukses tuh kita tuh sukses nggak butuh orang-orang. Bukannya kita nggak butuh orang-orang, tuh kita nggak orang-orang juga nggak ngelihat cara kita kerja bagaimana, pokoknya gitu kan. Nah, aku ada tips di sini tuh, ini video dari Kak Maudy Ayunda. Tips yang pertama itu beri ruang untuk berpikir jangka panjang. Nah, gimana sih beri ruang untuk berpikir jangka panjang nih? Nah, kita tuh harus membuka atau open minded. Nah, kita tuh harus berpikir bagaimana sih kita cara kita berpikir, bagaimana kita berpikir ke depannya. Nah, kita tuh harus mempunyai pikiran untuk jangka panjang, untuk jangka waktu yang panjang, agar nanti kita ke depannya tuh tidak terus-terusan dijajah sama orang-orang. Maksudnya kayak orang-orang seenaknya sama kita. Makanya kita tuh harus mempunyai pikiran yang panjang. Jadi kita ke depannya bagaimana, kita ke depannya harus bagaimana, harus kita ke depannya harus apa, dan seperti itu. Nah, kunci yang pertama, kunci dari berpikir itu atau beri ruang untuk jangka panjang itu ternyata ada sangat gampang loh guys. Nah, kunci yang pertama tuh ini tuh paling gampang tapi emang susah banget buat kayak orang kayak aku gitu. Aku tuh soalnya orangnya nggak enakan kan. Nah, ini tuh kata Kak Maudy Ayunda tuh harus berani menolak atau berani berkata tidak sama orang-orang. Jadi kayak somehow kita tuh menolak ajakan teman-teman yang ini yuk kayak main, tapi padahal mainnya tuh nggak jelas, kayak buang-buang waktu gitu. Nah, makanya kita tuh harus menghindari banget teman-teman juga sih, kayak hal-hal yang bikin tuh semuanya jadi buang waktu gitu. Jadi kita tuh harus berani banget berkata tidak. Pokoknya somehow jadi orang gak enakan tuh emang gak enak sebenarnya, tapi kayak pokoknya kita tuh harus berani berkata tidak. Nah, soalnya kata Kak Maudy Ayunda tuh harus banget kita berani bilang enggak sama orang-orang. Jadi biar orang-orang tuh gak seenaknya sama kita gitu guys. Nah, kunci yang kedua itu kalau kata Kak Maudy Ayunda tuh ada tes hell yeah. Nah, tes Helia tuh apa sih gitu? Aku juga baru tahu gitu ya, kayak
Thessaliyah tuh apa gitu. Jadi Thessaliyah ini kayak misalkan contohnya tuh kita tuh kayak pengen sesuatu kita tuh harus yakinin dulu nih sesuatu ini nih, kalau udah benar baru kita iyain. Nah kalau misalkan sesuatu yang ini belum benar banget, kita jangan ngeiyain dulu. Pokoknya kita tuh harus cari tahu dulu itu apa, kayak kedepannya itu bagaimana, kayak pokoknya kita tuh harus berpikir kedepannya itu bagaimana gitu. Nah kemudian biar kita tuh nggak salah juga. Nah terus kemudian kita juga harus menggunakan intuisi juga biar lebih memprioritaskan hal-hal yang worth it untuk dikerjakan. Nah jadi kita tuh ngerjain hal-hal yang worth it aja buat kita kerjain. Terus kalau hal-hal yang gak worth itu mendingan kita nggak usah kita kerjain, nggak usah kita itu, pokoknya harus kita hindarin aja. Nah tips yang kedua ini adalah berpikir seperti gelombang. Nah gelombang tuh kan ada yang naik, ada yang ke atas, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah pokoknya gimana? Kenapa sih ada yang heads up, ada yang heads down? Nah waktu heads up adalah waktu kita mencari peluang atau mencari hal-hal yang baru dan juga mencoba hal-hal yang baru. Nah pokoknya heads up tuh kita tuh harus kayak sama mencari hal-hal yang baru gitu. Nah kalau waktu heads down ini adalah saat waktu dimana kita benar-benar dalam mode kerja yang mendalam dan fokus berkreasi. Nah jadi heads down ini bisa berkreasi gitu guys. Nah insight yang ketiga ini, tips yang ketiga ini, lakukan hal-hal yang menarik. Nah kita tuh pasti harus punya hal-hal yang menarik kan dalam hidup kita. Nah kita tuh harus apa aja pokoknya yang menarik harus kita ikutin. Soalnya kita tuh harus mencoba hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik, hal-hal yang baru yang belum kita coba, dan itu pun menarik. Walaupun itu menarik kita harus coba guys. Nah tipsnya itu simple banget. Coba aja kita lakuin hal yang kita anggap itu menarik, kayak ikutan di suatu organisasi, misalkan kayak gitu. Jadi kayak di organisasi pramuka nih menarik nih, relasinya banyak, kakak tingkatnya juga pada friendly semua nih, kayak gitu. Jadi itu tuh kayak terkesan menarik kan buat diri aku, soalnya aku juga baru menemukan hal-hal yang menarik gitu guys. Nah soalnya aku juga pernah baca di Google jadi kita tuh hanya menghabiskan 20% waktu untuk explore dan mencoba hal-hal yang baru. Nah jadi kita tuh cuman ngabisin waktu 20% aja buat ngelakuin hal-hal yang baru gitu guys. Nah kalau mungkin itu aja sih tips-tips dari aku. Yang pertama tadi itu kan ada yang pertama itu tadi ada berpikir panjang kan, berpikir keras. Kita harus berpikir ke depannya bagaimana gitu. Nah kalau tips yang kedua dari aku itu ada berpikir gelombang. Nah jadi hidup tuh ada yang di atas, ada yang di bawah. Enggak selamanya kita hidup di atas gitu guys. Nah tips yang terakhir itu tadi adalah lakukan hal-hal yang menarik. Jadi kita tuh harus melakukan hal-hal yang menarik, yang baru kita temui, merasa itu menarik, itu kita harus coba guys. Nah seperti itu, mungkin itu aja yang aku bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pokoknya kita tuh harus berani banget berkata tidak. Pokoknya tips orang sukses tuh itu guys, tips sukses jangka waktu panjang. Nah
itu tuh dengan berani berkata tidak kepada orang lain. Pokoknya kita tuh harus siap, bukannya kita kayak menolak, tapi kayak cari aja sisi positifnya gitu guys. Nah mungkin itu aja sih dari aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena aku juga masih belajar di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.